Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1. Oke, kita langsung mulai saja ya pembelajarannya. Oh ya, jika kalian punya buku tema 1 ini, kalian bisa buka halaman 9. Negara pertama yang dibahas adalah negara Brunei Darussalam. Sebelumnya akan dijelaskan kata Brunei. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak-Betatar, penemu negara ini. Sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Di Brunei Darussalam terdapat kampung air, yaitu Desa Terapung. Desa ini juga sempat menjadi pusat pemerintahan pada tahun 1400. Ini dia gambarnya. Sehingga masyarakat itu membutuhkan perahu pribadi sebagai alat transportasi. Nanti perahu pribadi tersebut akan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei dipengaruhi oleh ajaran Islam karena mayoritas agama di Brunei adalah agama Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Dalam kebiasaan orang Brunei Darussalam, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis serta melepaskan sepatu sebelum memasuki rumah orang lain. Ya, karena kebanyakan di sana adalah agama Islam, sehingga mereka menerapkan ajaran-ajaran yang diterapkan oleh agama Islam, yaitu tidak boleh bersentuhan atau berjabat tangan dengan lawan jenis. Selanjutnya, negara Malaysia. Salah satu ciri khas negara Malaysia ialah memiliki patung Dewa Murungga. Ini dia gambarnya. Patung ini berukuran 42,7 meter yang terletak di Batu Caps, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yaitu untuk memuliakan Dewa Murungga. Nah, ini juga merupakan salah satu tempat destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing ketika berkunjung ke Malaysia. Malaysia juga memiliki kota Georgetown di Pulau Penang. Nah, Georgetown ini kota yang sudah terdaftar juga di UNESCO World Heritage, di mana kota ini merupakan kota yang memiliki ragam jenis budaya hasil peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Ini dia gambarnya kota Georgetown. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan juga India. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Ini dia gambarnya. Musik tradisional Malaysia banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan juga Indonesia. Selanjutnya, negara Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan juga budaya timur. Untuk kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Malaysia, Cina, dan juga Spanyol. Bahasa yang digunakan oleh negara Filipina adalah bahasa Filipina. Bahasa Filipina digunakan sebagai bahasa nasional, artinya digunakan oleh seluruh warganya dalam berkomunikasi. Sedangkan bahasa Inggris adalah bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Filipina memiliki 8 dialek utama yang digunakan. Salah satunya ada Tagalog, Cebuano, Ilocano, dan lain sebagainya. Kebiasaan yang paling sering dijumpai di Filipina adalah kebiasaan jabat tangan sebagai salah satu bentuk salam. Sama halnya dengan Brunei Darussalam, dia juga seperti itu. Namun perbedaannya karena mayoritas di sana adalah agama Islam, sehingga jika bertemu dengan lawan jenis tidak bersentuhan ketika berjabat tangan. Tarian khas Filipina salah satunya adalah tarian tinikling.
Ini dia gambarnya. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Itu ya. Selanjutnya negara Kamboja. Di Kamboja terdapat banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Pada bangunan-bangunan keagamaan terdapat relief tarian Apsara yang ditemukan di sana. Di Kamboja juga terdapat shell kotak-kotak yang disebut dengan krama yang sering digunakan oleh orang-orang Khmer. Pria dan wanita Khmer ini juga menggunakan bandul Buddha pada kalungnya, tujuannya untuk menjaga diri dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha, yaitu sejenis tumisan. Ini salah satu makanan khas Kamboja. Lanjut, negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda karena sangat mudah ditemukan kuil-kuil suci Buddha di sana. Ini contohnya. Nah, ini gambar kuil-kuil Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisionalnya adalah longyi. Ini dia gambarnya. Mirip ya seperti sarung yang ada di Indonesia. Kain membelit ke bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Kainnya menggunakan bahan katun dan biasanya digunakan bukan hanya untuk pria dewasa, tapi juga anak-anak dan wanita. Selanjutnya negara Vietnam. Permainan tradisional anak Vietnam adalah menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Ini dia gambarnya. Jadi anak yang berada di tengah lingkaran matanya akan ditutup kain, kemudian ia menangkap salah satu teman dan menebak namanya siapa. Baju khas Vietnam adalah áo dai. Ini dia gambarnya. Kebiasaan orang Vietnam adalah gemar duduk di dingklik, yaitu kursi pendek. Mulai dari makan hingga mengobrol, mereka itu senang sekali duduk di sana. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa di sana mulai dari tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Lanjut, negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini dikarenakan banyak masyarakatnya menganut ajaran agama Buddha. Olahraga tradisional di Laos adalah katau. Ini dia gambarnya. Jadi olahraganya seperti permainan bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut biasanya terbuat dari anyaman bambu. Kebiasaan tahun baru Laos disebut Bun Pai Mai, yaitu di mana semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utamanya adalah nasi atau beras ketan, di mana mereka memakannya langsung menggunakan tangan. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Untuk upacara sakral pemberian sedekah dikenal dengan saibat. Ini dia gambarnya, di mana para biksu membawa bakul kecil mengintari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya, negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Patung Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos yang beredar di sana, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Ini dia gambar patung Merlion.
Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan juga Eropa. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Kebiasaan masyarakat Singapura adalah jalan kaki untuk pergi kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan juga bahan bakar, sangat mahal di sana. Makanan yang digemari masyarakat Singapura adalah kepiting cabai. Dan yang terakhir, negara Thailand. Di Thailand, kepala merupakan bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak akan ada orang yang berani untuk menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak sekalipun. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh karena itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci, sehingga sering dinamakan dengan teh poci. Di Thailand juga disajikan teh dengan diberikan susu dan rempah-rempah yang dinamakan Thai iced tea atau Thai tea. Ini dia gambarnya, ini untuk gambar teh poci dan ini gambar Thai iced tea. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.